wabarakatuh, Pak Alin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Mohon maaf saya minta sedikit waktunya, Pak. Saya akan menanyakan beberapa hal tentang pengambilan keputusan sehubungan dengan kompetensi pengembangan diri Bapak sebagai seorang kepala sekolah. Jadi pertanyaan saya yang pertama, Pak, selama ini kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Itu berbedanya antara sebuah kasus itu masuk di dilema etika ya. Itu pertama adalah kita butuhkan data yang cukup. Data itu penting dari sumber ya. Teman-teman dulu, utamanya dari sekolah, perusahaan, wali kelas, kemudian dari TU. Dari situ ya tentu kita lihat jenisnya seperti apa. Kemudian itu untuk kalau bagaimana mengidentifikasinya, untuk sekolah biasanya jenisnya mudah ya, karena dilengkapi dengan tim yang kuat ya, tinggal disampaikan saja kepada mereka kepada utamanya tentu ya, biasanya kita tidak wakil dan perusahaan kita ini ada kasus seperti ini, mohon input bagaimana sebaiknya. Ya, biasanya kalau kami sekolah itu hampir ya, tinggal memilih di antara yang baik-baik. Iya. Artinya kalau di dilema etika itu, Pak, bagaimana seorang kepala sekolah bisa mengambil sebuah keputusan di antara dua kebenaran yang sebenarnya saling bertentangan, ya, Pak. Kemudian kalau kita melihat juga ada kasus yang termasuk dia rujukan moral, tentunya kita diperhadapkan dengan mengambil sebuah keputusan di antara dua pilihan, yang satu benar dan yang satu salah, ya, Pak. Ya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa memang kalau mengambil keputusan itu antara benar salah itu mudah. Nah, kita lihat dasarnya apa, salahnya itu mungkin faktor hukum, aturan itu kita bisa melihat. Tapi kalau dua-duanya baik ya saya kira itu yang tidak mudah ya. Nah, saya selalu mengatakan andaikan tidak dipilih ya dipilih keduanya. Nah, ini juga kenapa selalu mau mengatakan ini. Saya teringat dengan pesan guru saya itu Prof. Petrus ya. Ketika saya mau kuliah dulu, saya mendaftar, Prof, ini saya mau kuliah di sini, lalu saya bersamaan ini juga ada diklat. Kenapa kalau saya kuliah di sini dan sini? Saya sarankan ya kalau kebaikan pilih saya dulu. Itu kira-kira. Tapi kalau harus memilih satu di antara dua itu, saya kira akan mekanismenya. Iya, jadi inilah yang disebut dilema, Bapak ya. Iya, betul sekali. Tapi saya lihat Bapak tentunya bukan hanya keputusan itu dari pihak Bapak saja, tapi bermitra dengan wakil-wakil kepala sekolah dan guru-guru mungkin yang ada di sekolah. Pertanyaan saya selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ya dalam menghadapi hal-hal tersebut? Saya kira kita kepala sekolah mekanismenya sudah jelas ya. Pertama bahwa kalau ada masalah kita lihat dulu konteks masalahnya itu apakah terkait dengan mahasiswa, dengan guru dalam arti kompetensi, berarti ini kurikulum dari mahasiswa, atau terkait dengan dukungan kemasyarakatan, atau terkait dengan kelengkapan sarana prasarana. Jadi tentu kita kepala sekolah itu biasanya ini kalau terkait kesiswaan maka biasanya kesiswaan, guru BK. Tapi kalau terkait dengan melibatkan guru ya tentu bertanya ya urusan kurikulum atau lokasi teknologi. Dan dua ini yang banyak, kalau masalah sampras kan jarang, tapi antara siswa dan guru ini itu yang sering. Jadi begitu ya, Pak, jadi kita petakan sesuai dengan jenis-jenis berhubungan dengan apa kasus ini. Iya, jenis dan tupoksi masing-masing. Kemudian selanjutnya pertanyaan saya adalah hal-hal apa saja yang selama